Entertainment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa dengan podcast Saga yang kali ini membawa tema Saver Internet Day, di mana pada hari ini bersama-sama dengan Kementerian PPPA Republik Indonesia kami menghadiri acara yang bertajuk Saver Internet Day bersama akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya di ranah online. Pencegahan tindak kekerasan baik untuk perempuan maupun untuk anak. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia beserta mitra-mitra kerjanya dan kami dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tentu saja turut serta mensukseskannya. Saya saat ini telah ditemani oleh Bapak PLT Sekdis DPP APP dan juga oleh 2 orang duta anti kekerasan dari universitas swasta di DKI Jakarta. Nah, sahabat keluarga, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama juga mendengarkan insight dari pihak duta-duta anti kekerasan yang mereka ini terpilih dan bertugas tidak terbatas pada kampusnya saja, namun juga bisa merambah ranah publik. Nah, kita mendengar perkenalan dan juga apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa Duta Anti Kekerasan. Biasa kita singkat sebagai Dumas, Duta Mahasiswa Anti Kekerasan. Kita berkenalan dari Dumas yang pertama, perkenalkan diri dan apa bidang tugasnya, silahkan. Saya Andina Putri Safira, sebagai duta dari Universitas Budi Luhur. Di Universitas Budi Luhur sendiri saya telah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan seksual. Kemudian tidak hanya di lingkungan kampus, tapi juga saya telah melakukan edukasi ke beberapa masyarakat di sekitar kampus, seperti ke sekolah SD, SMP, dan SMA. Dan saya harap melalui kegiatan ini masyarakat akan lebih aware tentang kekerasan seksual, karena sejatinya untuk menangani kasus ini tidak hanya pekerjaan pemerintah, swasta atau pemerintah, tapi juga pekerjaan kita sendiri. Kita ada satu lagi Dumas, Duta Mahasiswa Anti Kekerasan, silahkan. Saya Zahra Diba dari Duta Mahasiswa Anti Kekerasan pada Perempuan dan Anak dari DKI Jakarta. Di sini kita seperti yang sudah dijelaskan, biasa kita mengedukasi anak-anak dari SMA, SMP ataupun SD mengenai kekerasan, terus gimana kekerasan itu macamnya apa aja kayak gitu. Nah, kita juga di peran itu juga di kampus sebagai kita juga punya posapa misalnya di kampus. Jadi kalau ada orang sekitar kampus yang mengenai jadi korban kekerasan itu bisa melapor ke posapa kampus kami seperti itu. Nah, sahabat keluarga, kekerasan itu terjadi tidak saja di ranah-ranah publik yang wujudnya fisik, tetapi juga dapat dilakukan oleh para pelaku-pelaku tindak kejahatan itu di ranah online. Untuk itu kita perlu menemukan apa saja bentuk-bentuk kekerasan di ranah publik dan bagaimana kita agar semakin berliterasi digital yang baik dan terhindar dari tindak kekerasan. Pak Darwoto sebagai PLT Sekdis PPAPP nih, barangkali ada tips-tips supaya sahabat keluarga ini dan juga siapapun yang ada di sekitar kita bisa terhindar dari tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak secara online. Apa nih Pak tips-tipsnya? Sahabat keluarga yang kami hormati, yang berbahagia, ada 2 hal penting yang bisa kita ambil makna dari kegiatan hari ini. Yang pertama, online memang sesuatu yang tidak bisa kita tolak, harus kita ikuti sesuai dengan kemajuan zaman. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan sejarah kita, bahwa di tempat ini bangunan-bangunan zaman era kolonial ini masih kokoh. Artinya kita boleh maju dengan penggunaan online, khususnya dalam mencegah kekerasan, tetapi juga metode-metode ada gaya-gaya lama, pendekatan spiritual, pendekatan dengan keluarga, rangkul keluarga, itu cermin dengan bentuk bangunan seperti ini tetap kita gunakan. Jadi online tidak bisa kita hindari, tetapi keluarga adalah basic yang utama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bonding, ikatan kekeluargaan yang erat, ikatan kekeluargaan yang akrab dan harmonis itu adalah salah satu kunci
untuk mencegah tindak kekerasan apapun bentuknya termasuk online. Begitu kata Pak Darwoto. Nah, hello everybody. Digital technology has transformed our way of life and now is an integral part of our daily lives. As more and more children go online around the world, it is increasingly changing childhood. Launching the Indonesian version of the Child Online Protection Guidelines is an important step towards achieving a safer internet. In conjunction with this year's International Safer Internet Day, the United Kingdom is proud to support the creation of the Indonesian language version of the ITU's Child Online Protection Guidelines. Untuk mampu menciptakan ruang internet yang ramah dan nyaman, khususnya ketika kita menciptakan konten maupun ketika kita berinteraksi dengan satu dan lain. Pekerja sosial Indonesia bertekad berdiri di garis terdepan untuk melindungi anak-anak dari bahaya pada ranah daring, dari tataran nasional sampai ke tataran desa. Melalui kolaborasi yang terbuka, kami bekerja sama dengan semua pihak untuk menginspirasi inovasi yang dapat memberikan nilai dalam memberdayakan masyarakat, khususnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di ranah daring. IDCOM berkomitmen dalam upaya untuk bagaimana mengutamakan isu perlindungan anak di ranah daring. Melalui Safer Internet Day, kami mengucapkan, ayo bersama-sama kita menciptakan ruang yang aman buat anak-anak dalam dunia di internet. Yuk, kita sama-sama menjaga anak-anak kita untuk lebih waspada dan juga terlindungi di ruang Yaitu berupa sebuah edukasi terhadap bahaya kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia yang selama ini sudah berjalan selama 3 tahun. Selain itu kami juga memiliki banyak program yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam kaitan dengan bahaya-bahaya yang terjadi di dunia online. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah limpahnya kita semua hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Yang kita hormati, kita sayangi, kita banggakan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam momentum peringatan Safer Internet Day tahun 2023 yang bertempat di Pos Blok Kantor Pos Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Safer Internet Day diperingati sebagai momentum upaya global yang bertujuan untuk mempromosikan kesadaran untuk menggunakan internet dan teknologi digital dengan lebih aman dan nyaman. Tahun ini merupakan peringatan yang mengangkat tema bersama akhiri kekerasan berbasis gender online atau yang kita kenal KBGO untuk mengakhiri perlindungan perempuan atau untuk mengantisipasi berbagai maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan anak di ranah daring. Safer Internet Day tahun ini ingin menggugah kepedulian kita semua terkait kehidupan di ranah daring yang menjadi kebutuhan saat ini dapat dijalani oleh perempuan dan anak dengan aman dan nyaman. Tentunya peringatan Safer Internet ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mengingatkan kita semua bahwa kolaborasi sinergitas menjadi bagian yang penting dalam upaya-upaya kita melakukan pencegahan berbagai bentuk kekerasan, utamanya kekerasan yang berbasis online. Kekerasan harus kita laporkan. Laporan ini haruslah digali. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di era globalisasi ini, internet memiliki peranan yang luar biasa besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya mengubah pola-pola komunikasi menjadi lebih cepat dan terbuka, internet juga membuka berbagai peluang bagi masyarakat, baik itu dalam mengembangkan diri, baik itu dalam mengembangkan koneksi, maupun dalam mengembangkan bisnisnya.
Namun Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh beberapa mitra kami, di balik manfaat-manfaat positif yang kita dapat dari internet, namun banyak tantangan yang menjadi perhatian kita semuanya. Tentunya ini akan menjadi ancaman bagi sumber daya manusia kita. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan, dalam hal kekerasan berbasis gender online menjadi salah satu permasalahan yang terus meningkat di dunia maya. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021, di antara perempuan berusia 15 sampai 64 tahun, sebanyak 8,7% pernah mengalami pelecehan seksual secara online sejak berusia 15 tahun, dan 3,3% perempuan mengalaminya dalam setahun terakhir ini. Nah, data catatan tahunan 2022 dari Komnas Perempuan juga menunjukkan gambaran yang serupa. Laporan kasus kekerasan berbasis gender online menempati posisi tertinggi dalam pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, yakni mencakup 69% dari total kasus. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, perempuan dan anak adalah potensi yang luar biasa. Kenapa saya katakan perempuan dan anak adalah potensi yang luar biasa? Kalau kita melihat dari populasi jumlah penduduk, perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia. 49,5% adalah perempuan, dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia. Nah, untuk mengubah potensi ini menjadi langkah nyata, tentu kita perlu meningkatkan kualitas hidup mereka, salah satunya dengan melindungi perempuan dan anak dari berbagai macam ancaman, termasuk kekerasan berbasis gender online. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mendukung perjuangan ini kami sampaikan dari berbagai kanal layanan aduan juga dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita sudah mensosialisasikan call center 129. Bagi yang melihat, mendengar, itu dapat melaporkan ke Sapa 129 melalui call center 129 ataupun melalui WhatsApp 081 111 129 129. Marilah kita bersama-sama terlibat dan mengambil peran dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta mendukung terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, sehingga pada akhirnya perempuan dan anak tidak hanya menjadi objek pembangunan semata, namun juga menjadi subjek yang mengisi ruang-ruang pembangunan Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Entertainment. Bersama sebagai bentuk nyata perwujudan keberpihakan pemerintah Republik Indonesia dalam perlindungan perempuan dan anak di tanah air.
sahabat keluarga. Tadi sudah lihat keseruannya. Kita sekarang hari ini tadi barusan memperingati Saver Internet, Hari Saver Internet Internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA RI dan juga Kementerian Kominfo. Sahabat keluarga, mari kita tingkatkan literasi digital kita, mari kita bijaksana, semakin paham cara-cara berinternet yang aman, yang nyaman, utamanya lindungi putra-putri kita, hindari dari kekerasan gender berbasis online. Nah, dari gedung Pos Blok Pasar Baru, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan bersama Podcast Saga dan dengan setia bersama kami selama ini, yang dimana-mana ketika saya bertemu dengan para pendukung setia Podcast Saga, kita selalu menghabiskan waktu untuk berfoto bersama dan berbincang-bincang bersama. Sekali lagi terima kasih ya atas tegur sapanya ketika saya berkunjung ke lapangan dan ketika kita bertemu di mana saja. Sampai bertemu di Podcast Saga berikutnya. Jangan lupa ya, share terus, like terus, dan juga subscribe. Serta tinggalkan komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sahabat keluarga, ada yang belum pernah ke Gedung Filateli Jakarta? Saya sarankan untuk datang ke Gedung Filateli Jakarta ini. Sekarang di sini banyak sekali loh tersedia kuliner-kuliner yang nyumi sekali. Saya tadi juga mencoba kulinernya beberapa dan sangat recommended, saya sarankan. Suasananya juga nyaman, bangunannya sangat tinggi, dengan kipas angin saja sudah cukup. Suasana di dalam tidak panas dan sangat nyaman karena bangunannya sangat tinggi. Yuk kita ramaikan lokasi Gedung Filateli Jakarta ini, Pos Blok Pasar Baru. Pos Indonesia, sahabat keluarga. Adakah di antara sahabat keluarga yang masih berkorespondensi secara tertulis dengan mengirim surat? Jangan lupa masukkan lewat Pos Indonesia. Pos Indonesia sekarang nggak hanya surat, kirim barang juga bisa, kirim uang juga bisa. Nah, kalau yang ini bis surat. Zaman dulu, zaman saya masih muda, masih sekolah, masih kuliah, kalau saya mau berkirim surat, kalau tidak mau datang ke kantor pos karena sedikit agak jauh, kalau di pinggir jalan ada bis surat, kita masukkan suratnya di sini. Nanti dikolek terus oleh Pak Pos, dikirim deh ke alamat tujuan. Nah, sahabat keluarga, masih dari lokasi tadi kita bersama-sama dengan Ibu Menteri PPPA dalam rangka memperingati Hari Saver Internet Internasional. Saya mengajak seluruh sahabat keluarga dimanapun berada untuk yuk stop kekerasan berbasis gender secara online. Dengan cara kenali cara-cara berinternet secara aman. Hindarkan misalnya kalau punya gadget, handphone, jangan pernah dipinjamkan kepada orang lain. Nah, hal ini apalagi anak-anak ya, apalagi masih anak-anak. Banyak kejadian dari pinjam meminjam handphone akhirnya terjadi penyalahgunaan. Lalu kemudian terjadi tindak kekerasan berbasis gender secara online. Peliharalah, jagalah gadgetmu dengan hati-hati, dengan baik-baik. Manfaatkan gadgetmu untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendidik tentunya. Jangan pernah memasang foto-foto maupun hal-hal yang tidak senonoh, dan jangan pernah mau melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi kemudian disimpan di dalam gadget, baik berupa laptop, baik berupa handphone, note, dan sebagainya. Sahabat keluarga, yuk kita stop kekerasan berbasis gender secara online terhadap perempuan maupun anak dimanapun kita berada.
entertainment.